Halo Smoners, selamat datang di Podcast for You, berkarya, berbagi, menginspirasi. Syukur alhamdulillah pagi ini kita sudah kedatangan tamu spesial Pak Pezzi Oktol Seja, beliau Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur. Selamat datang Pak Pezzi di podcast SMA 1 Manggar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Kalau sekarang kan yang penting sehat dulu Pak Sabar. Kalau yang lain-lain nomor 2 kan. era pandemi ini kan yang penting sehat dulu kan. Alhamdulillah kita kedatangan tamu spesial, beliau salah satu alumni terbaik SMA 1 Manggar yang pada saat ini dimanahkan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur. Pak Pezzi, tema hari ini kita belajar inspirasi dari alumni, dan Pak Pezzi salah satu alumni yang kami tampilkan pertama kali di podcast SMA Negeri 1 Manggar. Ini berarti spesial ya Pak Pezzi, ini edisi spesial dan hostnya pun spesial. Biasanya host siswa, untuk hari ini saya sendiri yang memandu Pak Pezzi untuk berdialog di acara podcast SMA 1 Manggar. Pertanyaan pertama Pak, mengapa harus terjun ke dunia politik? Jadi langsung nih Pak ya? Ya langsung saja Pak. Jadi yang pertama memang saya agak grogi juga ini Pak. Hostnya Pak Sabar kan. Biasanya kalau saya nonton di YouTube itu ya anak-anak siswa-siswi SMA negeri kan, tapi hari ini Pak Sabar, beliau ini guru saya di SMA negeri. Jadi begitu dapat hostnya beliau, waduh ini seperti kalau SMA itu ujian kan, ujian PPKN. Jadi memang kalau pertanyaannya kenapa harus terjun di bidang politik, sebenarnya awalnya saya ini kalau dibilang kecelakaan Pak. Jadi awalnya waktu 2009, pemilihan legislatif 2009, saya itu baru lulus S2. Jadi masih nunggu wisuda. Terus tiba-tiba ada pencalonan, dimasukkan orang untuk nyalon, dan waktu itu kan sistemnya bukan suara terbanyak tapi nomor urut. Jadi dipasanglah ke nomor urut 7. Kalau dulu sistemnya dengan nomor urut itu kan tidak mungkin nomor urut 7 loh. Karena yang biasanya yang lumrahnya nomor 1 atau nomor 2 yang jadi. Itu kalau memang sistem nomor urut. Jadi masukkan ke nomor 7, ya sudahlah ikut-ikutan aja lah. Kata orang tua saya nggak akan mungkin dapat kan nomor 7 kan. Tiba-tiba 2009 ada perubahan peraturan MK. Dari perubahan nomor urut jadi suara terbanyak. Ya alhamdulillah dapat. Dan memang kalau memang awalnya memang seperti itu, ya sudah menjadi anggota DPRD, berarti kalau menurut saya itu memang takdir dari Allah, jalan yang di atas. Ya ada aturan yang harusnya membuat saya hanya coba-coba, hanya ikut-ikutan, tiba-tiba berubah aturan, dapat, ya itu seperti artinya takdir. Nah, walaupun seperti itu artinya inilah jalan saya yang harus saya ikuti. Dan tentunya setelah ini, kalau memang ini sudah, ini kan ibaratnya kata yang di atas, nah nih kau ini jalan ini, ikutilah itu, berubah aturan, kamu sudah terpilih, ya berbuatlah sebaik-baiknya. Nah tetapi bukan hanya itu Pak, dengan masuk ke jalur politik kita bisa berbuat banyak. Politik ini kan bisa membuat orang naik dengan cepat, bisa juga membuat orang jatuh dengan cepat. Itu kan politik kan? Betul. Kalau kita bicara anggota DPRD, kalau jadi ASN itu mungkin untuk jadi kepala OPD, kepala dinas perlu 15 sampai 20 tahun paling cepat. Tiba-tiba ada orang anggota DPRD calon kampanye 5 bulan terpilih langsung. Nah ini berarti ada jalan instan kita kalau ingin kita berbuat untuk masyarakat. Nah jadi kalau menurut saya, karena ini memang sudah takdir saya, ya sudah kita harus berbuatlah untuk masyarakat. Kita diberikan jalur cepat untuk kalau kita ingin melakukan pengabdian kepada masyarakat. Ini hal yang menarik karena beliau ini salah satu ketua DPRD termuda ya di Indonesia. Apa yang bisa Pak Pezzi ceritakan pengalaman-pengalaman baik pada waktu Pak Pezzi sekolah di SMA Manggar itu yang bermanfaat pada waktu Pak Pezzi sekarang menjadi ketua DPRD? Coba itu diceritakan. Jadi kan kawan-kawan siswa-siswa SMA Manggar mungkin nanti, wah ini praktik-praktik baik waktu di sekolah yang bisa Bapak
implementasikan di masyarakat? Iya. Apa coba Pak? Saya pengen tahu gitu. Kebetulan saya kan guru Bapak, jadi mungkin ini bisa jadi saya teruskan. Kalau misalnya jelek nggak saya teruskan. Iya. Silakan Pak. Jadi sebenarnya kalau ditanya di SMA negeri, saya itu ingat dengan waktu pelajaran PPKN Pak Sabardin. Jadi Pak Sabar, biasanya kalau kita bicara konvensional, guru itu kasih tahu, oh nanti minggu depan ujian. Minggu depan ujian, wah siap belajar kan. Kalau Pak Sabar ini tidak kasih tahu dia. Lagi kalau kita kan biasanya ada 2 jam Pak. Sejam itu kasih materi, langsung ujian. Masih ujian, ya siap tidak siap ya ujian. Kemudian juga ada apa namanya, kalau beliau ini kan ada reward and punishment. Begitu nilainya rendah, kita suruh lari keliling lapangan. Walaupun hanya 1 kali, tetapi malunya luar biasa. Karena semua orang tahu, oh itu pelajaran Pak Sabar. Nah, ini kalau kita tarik ke dunia politik, di dunia DPRD ini kita harus siap kapan saja. Kadang-kadang kita situasi apa namanya, ya lagi kurang enak badan atau lagi perasaan kurang baik, lagi apa tiba-tiba ada hal yang harus kita selesaikan. Jadi kalau kita bicara tadi dengan ujian, ya siap tidak siap harus ujian, harus bisa kita atasi. Nah begitu kalau di dunia nyata, kadang-kadang ya masa kita kalau ada keluhan masyarakat kasih tahu dulu, Pak kami nak ngadu, ngadunya kapan? Minggu depan ya, kok lama kan? Orangnya kan kalau mau ngadu itu kan harus cepat kan? Kalau nunggu minggu depan, tunggu 1 minggu, wah udah. Emangnya orang ngadu tuh senang-senang? Enggak, orang ngadu itu kan susah Pak. Nah jadi artinya kita ini kalau menurut saya itulah yang relevan kan. Kita harus siap, Pak Sabarnya mengajarkan kita itu siap kan, mau ujian mau tidak ujian siap, yang penting belajar persiapan. Nah ini menurut saya salah satu kalau yang saya ingat sekarang, ya mungkin ini. Jadi adik-adik sekalian, ya persiapkanlah adik-adik itu di segala kondisi. Jangan oh besok nak ujian baru belajar, jangan ada mau menghadapi apa baru belajar. Persiapkan, belajarlah terus. Nah nanti di dunia nyata, dunia kerja, kesulitan itu datang tidak bilang-bilang Pak. Iya betul sekali. Tidak mungkin, oh ada masalah. Enggak, karena masalah itu tiba-tiba kita lagi ke pasar, kita lagi ngopi, ada telepon dapat masalah. Nah ini yang harus kita persiapkan. Ini saya punya catatan Pak Pezi. Pak Pezi ini siswa berprestasi SMA 1 Manggar, dari mulai kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya. Kemudian beliau ini apa sih ya, salah satu contoh lah, idola lah di waktu di SMA. Lanjut perguruan tinggi, S1, S2 juga sangat luar biasa beliau. Pak Pezi, coba Pak Pezi ceritakan bagaimana sih cara belajar yang baik. Maaf ya Pak, itu kan di zaman dulu ya Pak Pezi, dengan segala maaf ya, internet kurang segala macam. Kok Pak Pezi bisa, beliau ini pelajar teladan ya, pelajar teladan di masanya itu, idola lah anak muda waktu itu ya. Jadi Pak Pezi coba berbagi ya dengan siswa-siswa SMA 1 Manggar, bukan cuma dengan siswa-siswa SMA 1 Manggar, dengan sekolah lain. Bagaimana Pak Pezi memanage diri, memanage waktu, sehingga tadi goalnya berprestasi. Coba gimana Pak Pezi? Pak Pezi ini termasuk kategori tidak nakal ya, sangat bagus ya. Coba Pak Pezi bagilah, bagi cerita, coba dibagi nih di podcast For You SMA 1 Manggar. Silakan Pak. Pak Sabar ini terlalu menyanjung ini, padahal waktu fakta ini, Pak. Nakal juga ini kan SMA ini kan. Silakan Pak Pezi, dibagi Pak Pezi. Jadi kalau bicara belajar, memang kami ini kan, kalau saya dulu ada target. Kalau kita sekolah itu harus ada target Pak. Jangan hanya nyari jodoh aja ada target kan, umur sekian harus nikah, jangan. Tapi belajar pun harus ada target. Jadi kalau dulu itu memang yang menjadi kebanggaan orang itu adalah kalau masuk perguruan tinggi negeri. Betul. Padahal kalau zaman dulu itu, kalau setiap tahunnya satu Beltim atau satu Pulau Belitung lah bahkan, itu tidak sampai 10 orang Pak. Betul. Yang bisa masuk perguruan tinggi negeri. Karena kalau kita bersaing dengan orang-orang luar di tengah internet susah, kalau sekarang kan bisa les online dan lain-lain kan. Kalau dulu kan ya belajarnya pesan modul apa segala macam kan. Kalau Pak Sabar buat diktat lo kan. Ya, kan? Itu harus hafal itu ya. Nah, jadi ya itu target kita. Nah, kalau mau gampang, lebih gampang adalah pakai yang sistem tanpa tes itu Pak. Jadi kalau tanpa tes itu kan memang nilai dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu
harus rata konstan. Kalau kita ranking lah terus. PMDK dulu ya, Pak. Ya, PMDK tuh. apa namanya? Penelusuran minat dan bakat. Ya, kalau dulu enggak Pak, USMI Pak, ujian saringan masuk perguruan tinggi negeri. Oh, ya, iya, USMI iya. dulu. Oke. Nah, jadi harus nilainya harus standar rata. Kalau ranking 3 besar lah dari kelas 1 sampai kelas 3. Nah, dan ini adalah target. Kalau kita sudah punya target adik-adik sekalian, itulah yang harus kita kejar. Nah, memang kadang-kadang kalau saya kalau bicara belajar sebenarnya enggak terlalu, misalnya dari pulang sekolah sampai malam belajar terus enggak. Cuman kalau guru sedang mengajarkan, kita konsentrasi lah. Kadang-kadang kalau setelah pulang ke sekolah itu kan lah banyak kegiatan lain. Kita kalau anak-anak sekolah juga kalau hanya terpaku dengan belajar terus ya nanti tidak berkembang kan. Makanya kalau adik-adik sekalian yang kru-kru ini kan bagus juga Pak, yang ada kemampuan lain, karena tidak hanya belajar pengetahuan di buku saja, tetapi ada kegiatan-kegiatan lain yang harus kita ikuti. Nah, karena kalau kita sekolah ini kan kalau dulu dari jam 7 sampai jam 2. Iya, betul. Kalau kita sekolah itu guru menjelaskan kita main-main, ya artinya yang harus kita kejar supaya itu harus belajarnya di rumah Pak. Betul. Sedangkan waktu kita dari jam 7 sampai jam 2, 7 jam itu belajar, kita main-main, hilang kan. Nah, sehingga supaya dapat ngejar setelah sekolah belajar. Nah, alangkah baiknya konsentrasilah, perhatikan guru mengajar, pasti masuk itu. Pasti masuk, sehingga begitu kita pulang sekolah di rumah bisa melakukan kegiatan-kegiatan lain. Sehingga waktu kita ke sekolah itu tidak terbuang percuma. Nah, oleh karena itu kalau saya dulunya itulah begitu guru mengajar ya perhatikanlah, walaupun kadang-kadang ngantuk-ngantuk kan biasalah kan. Cuman ada masuknya kan. Masuknya. Jadi sehingga mengulang di rumah itu tidak terlalu lama. Kemudian satu lagi, kalau anak-anak sekarang ini bangun pagi susah Pak. Nah, ini bagus ini. Gimana nih Pak? Bangun pagi susah. Kalau saya dari dulu sampai sekarang ya itu sudah jadi habit, kita tekankan di otak dan pikiran kita, ya berusahalah bangun pagi, subuh itu harus bangun. Karena memang dari dulu orang tua saya mengajarkan belajar paling bagus itu kan pagi kan. Berarti faktor orang tua juga penting ya? Ya, jadi memang sangat penting sekali orang tua saya banyak mengajarkan hal-hal yang sangat positif untuk saya. Salah satunya beliau menyampaikan bahwa kebiasaan pertama yang paling baik adalah bangun pagi. Karena kalau orang tua itu kan menganggap kalau bangun pagi itu simbol rajin kan. Oh iya. Ya kalau gimana mau rajin bangun jam 8 atau mau sekolah saja Bang. Ya kan? Dan itu sampai sekarang saya selalu bangun jam 4, paling lambat setengah 5, dan itu sudah kebiasaan. Dan intinya kalau kita sudah bangun pagi, itu kita memulai lebih dulu. Yakinlah bahwa yang pertama memulai itu paling bagus Pak. Kalau ada produk nih, kita cerita produk kan, kadang-kadang air mineral kan tahu yang pertama kan. Air produk apa? Ya kan, tidak usah kita sebutkan lah produk ya kan. Nanti bahaya ini kan. Nah, kadang-kadang orang itu bukan beli air mineral, beli merek itu. Iya, betul sekali. Ya kan? Karena memang orang mengatakan yang pertama adalah biasanya yang paling baik Pak. Yang pertama memulai. Nah, ini kalau kita bicara kebiasaan kita tidak tahu yang paling pertama itu, tapi kalau kita bangun lebih cepat, kalau kita muslim patokan kita subuh kan. Betul. Bangunlah sebelum subuh, sholat subuh, belajar sebentar, artinya memang otak kita kalau sudah kebiasaan lama-lama kita terbiasa. Ya kan? Jadi kalau saya ya orang tua saya mengajarkan harus bangun pagi, sampai sekarang tertanam ya bangunlah pagi, subuh. Nah, setelah subuh banyak hal-hal yang bisa kita lakukan. Kalau ibaratnya sekarang ini kan kalau orang sukses itu kan kita harus pandai-pandai menata waktu. Nah, itu tadi manajemen waktu yang saya tanyakan. Bagaimana manajemen waktu? Kalau kita bangun 4:30, teman kita bangun 6:30, artinya kita menang waktu 2 jam Pak dari mereka. Betul. 2 jam itu asal digunakan untuk hal yang positif. Jangan 2 jam main game kan. Iya kan? Tetapi kita punya spend waktu 2 jam lebih banyak dari mereka untuk kita melakukan hal-hal positif. Jadi saya juga menyampaikan kepada adik-adik sekalian, ya marilah kita menggunakan waktu kita sebaik-baiknya, dimulai dengan bangun pagi. Betul. Ya karena memulainya itu, kalau memulai dengan baik pasti nanti hasilnya akan baik. Sekedar informasi, keluarga Pak Faizi ini saya katakan keluarga yang paling berhasil ya. Enggak lah. Pak Faizi di Ketua DPRD, Pak Paiga di Kehakiman, Pak Haji Hakim, kemudian Pak Faiza juga dokter tuh.
potret ideal ya. Saya doakan juga nanti anak saya Pak Pezi seperti keluarga Pak Pezi. Itu berkat orang tua semua Pak, sama berkat Allah Pak. Betul. Ya. Jadi memang pengaruh orang tua tuh sangat signifikan gitu ya, termasuk waktu pengaruh lingkungan Pak PJ di mana kita sekarang kita beralih ke yang kekinian. Pak PJ itu kan cerita zaman dulu ya Pak, waktu zaman ya sinyal masih belum ada segala macam. Sekarang kita sudah berhubungan dengan zaman digitalisasi. Menurut Pak PJ sebenarnya kelemahan terbesar pelajar sekarang ini, padahal sudah ada digital tuh kan dimudahkan. Tapi kok mengapa mereka masih malas juga, nggak mau memanfaatkan itu untuk kemajuan diri. Menurut Pak Pezi apa itu faktor penyebabnya, Pak? Jadi begini Pak, kadang-kadang di era digital ini ada dampak positif dan dampak negatif. Zaman kita dulu Pak, kalau mau nyari bahan atau nyari apa pakai RPUL. Iya. Buku pintar 1 miliar. Jadi baru mau lihat jala tebal segini lah malas, carinya susah setengah mati kan. Kalau bahasa Inggris kamus semiliar kata, semiliar kata cari. Kalau sekarang kan tinggal diketik, ketik. Tetapi karena semua serba gampang, kalau menurut saya anak-anak sekarang ini diberikan terlalu gampang, jadi mereka pandailah gampang. Terlalu menggampang-gampangkan, dan juga masalah teknologi ini itu positifnya ada, negatifnya ada. Kita tahu sekarang kan ada game, ada dan yang lain-lainnya, itu juga godaan. Jadi kalau zaman sekarang ini memang godaan teknologi itu juga ada Pak. Bukan hanya sekedar ini manfaat teknologi, tapi godaannya. Termasuk hal-hal ada godaan-godaan yang negatif. Ya kan, game itu masih tengah-tengah lah bisa dikit. Tapi ada hal-hal yang negatif seperti, mohon maaf, kadang-kadang anak-anak muda ini ada yang mabuk-mabukan, ngeraciknya ngelihat di betul. Nah, ini kan negatif Pak. Jadi kalau menurut saya manfaatkanlah itu, jangan melihat kadang-kadang orang ini. Kalau anak-anak usia SMA ini kan dia mencari jati diri. Mereka melihat ini nyaman kayak bagus. Padahal ya kalau nyaman di situ belum tentu nyaman di kita. Betul. Nah, jadi kalau menurut saya mengapa sekarang, pertama mereka karena sudah sangat gampang aksesnya, sehingga ya semangat juangnya kurang Pak. Ya kan, ya itu yang pertama. Kedua, kadang-kadang ini ada efek negatif, efek positifnya. Mereka itu kadang-kadang ngambil yang nyamannya, yang negatif. Nah, mudah-mudahan dengan itulah pengaruh bekal orang tua, pengaruh dari guru juga memberikan pengetahuan agar jangan teknologi ini justru menjebloskan kawan-kawan adik-adik kita ini ke hal-hal yang kurang baik. Sekarang zaman pandemi nih Pak Pezi, pertanyaannya nih. Sekolah dilema ya Pak? Ya. Orang tua juga komplain, ngapain cuma ngasih tugas gak dalam bentuk Zoom, misalnya dalam bentuk Google Meet segala macam. Sebenarnya sekolah juga tahu itu ya Pak ya. Nanti ada juga aduan ke DPR, kok cuma dikasih tugas terus segala macam. Nanti kami Zoom meeting ada lagi ngelapor, pulsanya dari mana segala macam. Kalau Pak Pezi menyikapi apa sih pro kontra pembelajaran masa pandemi dengan sistemnya, kadang-kadang pemberian tugas, kadang-kadang Zoom itu gimana Pak? Bapak kan pasti dapat aduan itu pasti sering. Gimana Bapak menyikapi hal itu Pak? Ya. Ini biasanya kita yang lapor ke sekolah nih. Sekarang pas podcast ini Pak Sabar yang lapor kita. Gimana itu Pak? Memang sekarang gini, ini kan menurut saya pandemi sudah 2 tahun. Iya. Ini mulai dari bulan 3 kemarin 2020, ini sebentar lagi bulan 3. Tetapi pendidikan anak-anak kita kalau menurut saya tidak boleh tergantung dengan pandemi. Betul. Kalau kita mau sekolahnya semuanya sistem daring atau belajar di rumah, ini kan bahaya nih. Ini 2 tahun, jalan tahun ketiga. Masa 3 tahun SMA tidak pernah ke sekolah? Betul. SMA SMP 3 tahun kan. Nah, memang harus menyiasatinya. Terus terang untuk di Belitung Timur ini untuk teknologi belumlah semaju yang di kota-kota besar. Kalau bicara kota besar ada Zoom, Google segala macam kan. Nah, tetapi di kita apakah semuanya punya pulsa, punya wifi, punya laptop dan lain-lain? Tidak. Menurut saya juga tidak bagus juga kalau menyamaratakan di kota-kota yang sudah maju dengan di Belitung Timur. Nah, lebih baik kalau menurut saya kalau memang dirasakan terkendali, mending diatur tapi tetap datang ke sekolah. Jangan lagi nanti pandemi ini insya Allah akan berakhir, kita tidak tahu kapan. Tetapi anak-anak kita, yang anak-anak yang SMP, SMA, ini kan nanti untuk bekal mereka seumur hidup mereka. Betul. Jangan sampai gara-gara pandemi kegiatan belajar mereka terhambat, nanti bekal mereka ini tidak cukup untuk kehidupan mereka yang
akan datang. Nah, oleh karena itu mungkin harus kita walaupun pandemi tetap belajar itu harus. Nah, dengan adanya kekurangan tentang teknologi, ya ini bagaimana kita menyikapinya. Ya kalau memang harus diatur, harus datang ke sekolah, selama itu tidak masalah teknologi, ya silakan. Jangan sampai ini apa namanya? Ini kan masa depan anak-anak ini yang harus kita jaga kan. Betul, Pak. Itu yang disebut learning loss, Pak. Jadi learning loss itu ada seharusnya mereka punya pengetahuan sampai di sini ternyata nggak nyampe karena alasan pandemi gitu. Jadi pandemi itu bukan jadikan alasan untuk tidak bisa berprestasi kan. Coba saya ingin mendengar apa testimoni Pak Pezzi sebenarnya tentang perkembangan SMA 1 Manggarai beberapa tahun terakhir ini. Saya pengen dengar testimoni beliau gimana. Kemudian kami juga pengen masukkan apa yang harus kami perbaiki supaya SMA 1 Manggar bisa teruslah menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah bukan hanya di Kabupaten Belitung Timur, di Provinsi Babel, juga di tingkat nasional. Silakan Pak Pezzi. Jadi kalau menurut saya, kalau secara fisik ini jauh sekali perubahan dengan zaman kami. Kalau zaman kami, saya 20 tahun yang lalu lah di sini. Ini ya kurang lebih 20 tahun lah, kurang lebih. Saya luluskan 2002. Kurang lebih 20 tahun. Ini sangat baik sekali kalau bicara dengan fasilitas fisik. Nah, kemudian kalau menurut saya sekarang ini SMA Negeri 1 Manggar ini sudah sangat baik sekali terutama dalam mengikuti perkembangan zaman. Ini kayak podcast gini kan ruangannya luar biasa ini, Pak. Alhamdulillah, Pak Pezzi. Kayak kita ngelihat podcast yang sudah top Deddy Corbuzier dan lain-lain ini kan, ini alhamdulillah, Pak. Iya, saya lihat ini sudah kelas-kelas nasional ini kan, luar biasa ini kan. Nah, menurut saya kalau testimoni saya SMA Negeri 1 Manggar ini sudah mengarah ke digitalisasi, Pak. Sudah sangat bagus sekali. Saya lihat bahwa ke media-medianya juga sangat bagus, media sosial, kemudian anak-anaknya juga sangat kreatif. Yang mudah-mudahan ini bisa diteruskan karena memang sekarang ini di era digitalisasi tentunya yang tidak bisa mengikuti di era digital ini nanti akan tergerus zaman. Karena ini kan sekarang katanya sudah 4.0. Iya, betul. Ya kan? Nah, kalau memang kita anak-anak tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, tidak bisa mengikuti era digital, ya nanti akan tergilas. Karena nanti tentunya yang menguasai teknologi nanti itu akan yang memenangkan persaingan. Ya, itu keren. Yang menguasai teknologi akan memenangi persaingan. Terakhir Pak Pezzi, ini sesi terakhir kita, saya ingin mendengar dari Pak Pezzi karena saya tahu rekam jejak Pak Pezzi. Tolong Pak Pezzi sampaikan kepada seluruh keluarga besar SMA 1 Manggar dimanapun berada, termasuk para alumni sebenarnya, tips dan trik untuk bisa sukses. Jadi sukses itu tidak harus nunggu tua, maksud saya kan. Tips dan trik sukses di usia muda. Silakan Pak Pezzi. Jadi saya kan selalu sampaikan, saya berapa kali adakan kayak seminar saya sampaikan kalau mau sukses itu jangan nunggu tua, Pak. Betul. Kadang-kadang kalau kita nunggu tua sudah sukses umur 50-an mau makan rendang juga susah, kolesterol kan. Waduh, makan rendang susah, kolesterol. Betul. Ya kalau selama masih muda ya berusahalah kejarlah prestasi itu setinggi mungkin, semaksimal mungkin. Jadi saya pernah dengar kiat-kiat kata-kata saya lupa itu, sukseslah jangan menunggu tua, sukses kejarlah sukses dari sekarang. Nah, kalau bicara kiat saya sampaikan tadi, seperti saya sekolah dulu, kita harus punya target, Pak. Betul. Makanya kalau dulu target saya mengapa saya harus kejar prestasi akademik yang stabil, karena saya harus mengejar untuk dapat perguruan tinggi negeri. Betul. Nah, untuk kawan-kawan, adik-adikku sekalian, harus punya target. Tamat SMA ini apa, mau jadi apa, targetnya kemana. Jadi kalau kita sekolah atau kuliah ataupun kerja, kalau orang bilang kita harus punya goal, tujuan. Tujuan itu terkait dengan target kita. Kalau orang main bola kan kalau gol senang. Nah, target kita apa? Supaya sukses target kita apa? Dan mulailah dari sekarang menyusun. Ini goalnya, ini targetnya. Poin-poin untuk kita bisa sampai ke tujuan kita itu seperti apa? Dan itu harus kita laksanakan. Orang kalau menurut saya itu juga seperti arahan dan pandangan hidup kita. Jadi kalau orang hidup itu kan harus ada tujuan. Nah, kalau tujuannya sukses, nah tentukan goalnya apa. Tamat SMA saya mau jadi dokter, ya sudahlah berarti biologi dan lainnya harus tinggi. Ya mau jadi dokter kan tidak mungkin masuk sekolah teknis, berarti harus masuk kedokteran.
Setelah dokter jadi dokter apa? Saya mau jadi dokter spesialis itu seperti apa? Kejarlah dalam berapa tahun. Saya harus di umur berapa saya harus sudah jadi misalnya dokter spesialis atau apa. Nah, berarti kalau sudah sampai ya itulah targetnya. Kalau kita tidak punya target, kita tidak semangat. Ya kan? Seperti sekolah kan kadang-kadang kalau zaman dulu kan ada targetnya kan. Iya, betul. Nah, Pak Sabar tahu lah, ada target. Oh, ini target. Iya. Pura-pura lewat depan kelas kan target kan. Iya kan? Tapi ya itu kan penyemangat, ketawain semua kan. Tapi itu penyemangat. Itu kan Betul, penyemangat. betul, Itu betul. namanya penyemangat. Betul, betul. Ya kan? Nah, bukan hanya itu kan hal yang kecil, Iya. tetapi harus ada hal yang jauh lebih besar untuk hidup kita. Betul, betul, Dan betul. tentunya harus lebih semangat kita, bukan Betul, hanya betul. melihat yang itu. Harus tujuan hidup kita ini kan harus kita raih dengan semangat yang besar, dan yang pertama harus punya target atau goals itu. Ini menarik sekali ya pembicaraan kita pada hari ini dengan Pak Pezi ya. Jangan lupa pasang target. Tapi pasang target tuh tentukan dulu langkah-langkah untuk Ya. mencapai target itu. Sukses tidak harus menunggu tua. Sukses harus kita raih dari muda ya. Supaya tadi ketika makan rendang ketika di umur 60 tahun kan gigi masih utuh segala macam gitu ya. Pak Pezi, sekali lagi terima kasih ya Pak sudah bergabung di podcast For You SMA 1 Manggar. Key point pembicaraan kita hari ini dalam tema inspirasi dari alumni bahwa segala sesuatu itu harus kita rencanakan, kita manajemen dengan baik ya. Awali dengan yang pertama yaitu dengan cara bangun pagi sebenarnya. Kelihatannya sepele ya Pak Pezi ya. betul. Tapi kalau bangun pagi itu semuanya segar, bisa dimulai dengan yang baik. Saya punya pengalaman Pak Pezi waktu kami ke Korea. Mereka itu harus bangun lebih cepat daripada orang Jepang. Kalau mereka ingin mengejar ketertinggalan Jepang, karena mereka punya pengalaman sejarah pernah dijajah oleh Jepang gitu. Cara terbaik untuk mengalahkan Jepang kita harus bangun lebih awal. Jadi ketika orang Jepang bangun jam 5, mereka jam 3. Iya, sudah bangun. Dan orang-orang sukses kalau kita banyak baca referensi tidak pernah waktu tidurnya banyak, cuman kita aja orang gagal itu aja yang banyak waktu tidur. Sekali lagi terima kasih Pak Pezi sudah bergabung di podcast For You SMA 1 Manggar, berkarya, berbagi dan menginspirasi. Terima kasih. Selamat.